Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Resep ya manisara repi gitu. Ya itu ya, jadi karena mungkin kita ini terlalu diemplak-emplek dalam dakwah itu ya. Terlalu itu tadi yang dakwah sejuk-sejuk itu. Ini pasti tidak sejuk, Bu. Pasti sangat tidak sejuk untuk Bapak dan Ibu sekalian. Tapi mudah-mudahan dengan cara begini, Bapak Ibu akan sejuk di akhirat nanti di surga Allah. Katakanlah yang hak itu ya hak, yang batil batil. Sudah 1 jam, jadi saya mulai 8 kurang 20, sekarang 9 kurang 20. Mudah-mudahan ini sudah memberi semakin jelas, Pak. Saya ini mukadimah. Ini yang saya sampaikan ini mukadimah tentang gugurnya keimanan dan keislaman seseorang yang mengaku muslim. Yang ini kalau nanti kita bahas, Pak, ada banyak sebenarnya fenomena yang bisa menggugurkan keimanan dan keislaman seseorang. Sementara ini saya sebut banyak saja, Pak. Karena masing-masing para ulama ada yang menyebutnya 20, ada yang mengatakan kurang dari itu, dan lain sebagainya. Nanti kita coba bahas satu demi satu, Pak. 20 fenomena yang dapat menggugurkan keislaman seseorang. Cuman memang sayangnya di Istiqomah ini perjumpaan kita hanya sebulan sekali. Mudah-mudahan tidak lupa gitu ya. Kebetulan saya sedang membahas hal ini juga. Dulu pernah saya bahas 16 tahun yang lalu di kajian saksiyah di Al-Fajar. Sabtu rutin itu jam 10 sampai dengan zuhur. Usia kajian ini sudah 16 tahun, Pak. Ini sudah dihitung-hitung sudah 800 sekian puluh kali pertemuan. 3 tahun pertama kita bicara akidah ini. Karena ini fondasi, Pak. Yang kalau di dalam Quran surat Ibrahim 24-25 itu, akidah itu diibaratkan akar pada sebuah pohon. Wa amilus solihat dalam bentuk hablum minallah hablum minannas itu dahan, ranting, dan buah dari pohon itu. Maka kita nggak perlu bicara buah, bahkan dahan dan ranting. Nggak perlu kita bicara itu kalau akar sudah tidak ada, dan mual pasti mual buahan. Bahkan bertahan hidup pun pohon itu mustahil. Maka keimanan itu ditamsilkan oleh Allah di Ibrahim 24 itu seperti akar pada sebuah pohon. Kalau akarnya sudah tidak ada, ya sudah, pohon itu sudah tidak ada. Percuma saja sholat, saum, haji, dan sebagainya. Kalau akidahnya sudah rusak. Nah, akidah itu rusak tidak harus seluruhnya. Sekecil apapun dia sudah tidak mukmin lagi di mata Allah. Akar itu dianggap sudah rusak. Nah, yang paling pertama, dan ini kalau Bapak Ibu ada waktu dan kita sedang mengaji ulang itu setelah 16 tahun itu. Kita sudah mulai lagi kaji ulang itu, tafsirnya kita tunda dulu sementara. Karena saya melihat ya semakin luar biasa itu.
kekufuran itu terjadi dalam kehidupan umat yang katanya mayoritas penduduk negeri ini. Termasuk kemusyrikan. Dan ini poin pertama, kemusyrikan yang sedang kita bahas. Berapa banyak kita lihat sekarang umat Islam yang terus melakukan praktek kemusyrikan. Jangan-jangan mereka nggak sadar. Mudah-mudahan mereka nggak sadar. Mudah-mudahan Allah memaafkan karena ketidaktahuan mereka. Tapi berapa banyak dosa kita yang membiarkan mereka melakukan itu semua. Jelas musyrik itu. Bagi yang ingin bisa juga ikut kajiannya di hari Sabtu di Masjid Al-Fajar jam 10. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang diridhoinya. Mudah-mudahan keimanan dan keislaman kita bisa kita pertahankan secara utuh sampai akhir hayat kita. Sehingga kita berhak untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.